melihat dengan jelas bahwa segala bentukan tidak kekal adanya. Kala itu ia jenuh terhadap penderitaan. Kejenuhan pada penderitaan itulah jalan kesucian. Para ibu, bapak, saudara-saudari sekalian yang berbahagia, selamat pagi, terpujilah Sang Buddha, Namo Buddhaya. Merupakan keberkahan bagi kita. Hari ini kita punya kesempatan yang baik, yang mana kita dapat menggunakan sebagian waktu yang kita miliki untuk memperkokoh keyakinan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha, memperbarui sila, mengingat kembali ajaran-ajaran luhur Sang Buddha, serta di hari ini punya kesempatan kembali untuk belajar Dhamma, ajaran Sang Buddha. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, penting bagi kita, khususnya umat Buddha, untuk mendengarkan Dhamma. Dengan kita mendengarkan Dhamma, maka kita akan memperoleh, yakni mendengar apa yang belum pernah didengar, memperjelas apa yang sudah didengar, menghilangkan keraguan-raguan, meluruskan pandangan yang keliru, dan juga dengan kita mendengarkan Dhamma, membuat kondisi batin kita menjadi bahagia. Pada kesempatan pagi hari ini tentu Bante telah mempersiapkan satu topik Dhamma yang telah termuat di dalam artikel sehubungan dengan tema yakni meninggalkan pengotor batin. Mungkin tema ini bagi ibu bapak sekalian mungkin tampaknya adalah sulit. Mungkin tampaknya berat, mungkin juga berpikir sepertinya tema ini cocok hanya untuk para biku. Tetapi perlu diingat ibu bapak, meskipun perumah tangga itu berusaha untuk memenuhi kehidupannya di dalam perolehan, tetapi sangat baik sekali jika perumah tangga itu juga punya pemahaman Dhamma yang tidak hanya mengarah kepada pencapaian kekayaan materi, tetapi juga mengarah kepada pencapaian kekayaan spiritual. Jadi jangan sampai kita hanya bertambah di dalam kekayaan materi, tetapi tidak bertambah di dalam kekayaan batiniah. Kenapa? Karena seringkali di zaman modern ini ukuran keberhasilan itu adalah ukurannya materi. Berapa banyak kekayaan yang kita miliki, berapa tinggi kedudukan yang kita duduki, dan mungkin berapa aset yang telah dikumpulkan. Sangat sedikit yang berpikir untuk memiliki kekayaan berupa kekayaan spiritual, sedikit sekali. Padahal perlu disadari bahwasanya kekayaan spiritual ini atau kekayaan Dhamma ini tidak hanya berguna dalam kehidupan sekarang, tetapi juga berguna untuk kehidupan yang akan datang. Maka di kesempatan pagi hari ini,
tema tentang meninggalkan pengotor batin, saya pikir tema ini harus saya sampaikan. Kenapa? Takutnya kalau jarang disampaikan, takutnya lupa. Karena biasanya kalau jarang dibuka, jarang diingatkan, lama-lama akan dilupakan. Seperti ibu bapak kalau di rumah, mungkin habis belanja online. Barangnya sampai di rumah, ditumpuk, 2 tahun kemudian baru ingat, loh, kok ada barang ya? Kenapa bisa ketinggalan? Kenapa bisa terlupakan? Karena kita jarang membukanya. Demikian pula dalam perjalanan kehidupan kita yang tidak panjang ini. Kehidupan yang tidak panjang ini, kalau kita tidak menambah pengetahuan, kita hanya punya pikiran bahwasanya hidup yang kita jalani ini adalah untuk memperoleh kekayaan materi semata. Apakah salah, Bante? Ya, tentu tidak ada yang salah. Hanya sangat disayangkan kalau dalam hidup ini tidak punya kekayaan spiritual. Apalagi dalam mengumpulkan kekayaan itu dilakukan dengan berbagai cara, termasuk sodok menyodok, cubit mencubit, akhirnya sakit hati dan terbawa sampai mati. Harta tidak dibawa mati, sakit hati terbawa sampai mati. Rugi, tidak bisa ngajak-ngajak. Mungkin kita dalam hidup ini kadang-kadang perlu disampaikan hal ini. Kenapa kita perlu membahas tentang ini? Perlu ibu bapak saudara-saudari ketahui, perjalanan spiritual Dhamma itu dimulai dari melihat dan menyadari adanya penderitaan. Jadi kita sebagai umat Buddha mengarahkan kita, menuntun diri kita pada Dhamma. Itu sesungguhnya ketika kita melihat dan menyadari adanya penderitaan. Penderitaan itu apa? Penderitaan adalah adanya rasa tidak nyaman, baik itu secara fisik maupun batiniah. Jadi penderitaan itu adalah adanya rasa tidak nyaman, baik itu secara fisik maupun batiniah. Rasa tidak nyaman itulah yang ditandai sebagai penderitaan. Jadi setiap saat kita ini menderita. Ditandai oleh apa? Ciri dari penderitaan itu ditandai dengan ketidaknyamanan. Derita itu tidak usah menunggu yang akan datang. Sekarang kita juga sudah menderita. Tandanya apa, Bante? Tidak nyaman. Buktinya ketika Anda mendengarkan pembabaran Dhamma di sini, nanti tunggu waktunya. Anda akan rubah-rubah postur duduk Anda. Anda rubah-rubah postur duduk Anda. Pernah kita menyadari kenapa kita merubah postur duduk kita? Mungkin awalnya bersila begini. Ya, awalnya bersilanya begini, lama-lama silanya begini. Tahu-tahu lama-lama silanya begini. Ya. Kenapa bisa ada demikian? Itu menunjukkan bahwasanya penderitaan itu tidak jauh dari kita. Dan penderitaan ini ditandai dengan ketidaknyamanan. Biasanya kalau orang menderita umumnya tidak melihat dan tidak menyadari, umumnya menutupi. Umumnya. Ketika tidak lagi mampu menutupi, disitulah akan muncul kegoncangan di dalam batin. Kok bisa ya? Maka penting dalam perjalanan spiritual Dhamma ini dimulai dari melihat dan menyadari tentang adanya penderitaan. Ini bukan sebuah pembenaran, tetapi ini adalah sebuah kebenaran. Siapa yang di sini situasinya baik-baik saja, baik itu fisik maupun batiniah, siapa yang baik-baik saja? Tidak ada.
Saya yakin tidak ada. Apalagi mendung begini. Waduh, nanti kalau Bantenya ceramah ini kalau hujan bagaimana? Ya kalau hujan ya mesbar, gremes bubar. Ini pun juga menimbulkan kegoncangan hati meskipun gerimis belum muncul. Jadi dalam situasi kehidupan kita ini, kalau kita melihat dan menyadari dengan bijaksana, memang kehidupan kita ini disertai dengan ketidaknyamanan. Di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, khotbah pertama Sang Buddha, yang termuat di dalam kebenaran Arya yang pertama, kebenaran Arya tentang penderitaan, di situ Guru Buddha menyampaikan apa sih itu penderitaan. Dan Sang Buddha menyampaikan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta, beliau menyampaikan jati piduka, dimulai dari kelahiran. Kelahiran adalah penderitaan. Jati piduka, jara piduka, usia tua adalah penderitaan. Maranampi duka, kematian adalah penderitaan. Soka paridewa duka domana supaya sapi duka, kesedihan, ratap tangis, kekecewaan, keputusasaan, ini adalah penderitaan. Apiehi sampayogo duko, piehi wipayogo duko. Berkumpul dengan yang dibenci, penderitaan. Berpisah dengan yang dicintai, penderitaan. Tidak tercapai yang dicita-citakan, juga penderitaan. Singkatnya, 5 gugusan penyebab kemelekatan adalah penderitaan. Ada yang bertanya, Bante, kehidupan saya ini menderita, apakah ini sebuah ujian? Kalau ujian, kapan selesainya? Rasa tidak nyaman itu ada dalam diri saya, baik itu fisik, baik itu batin, ada dalam diri saya. Apakah penderitaan yang saya alami ini adalah ujian? Secara Buddhis, kita tahu bahwasanya sabe sangkara anicca, sabe sangkara anicca, segala bentukan itu tidak kekal adanya. Yada panyaya pasati, ia yang bijaksana. Ketika ia melihat bahwasanya segala bentukan ini tidak kekal adanya, disitulah akan mulai muncul kejenuhan pada penderitaan. Jadi, ketika kita menderita, apakah itu berpisah dengan yang dicintai, apakah itu berkumpul dengan yang dibenci, ini bukan sebuah ujian. Tetapi kita harus sadar semua yang terbentuk ini tidak kekal. Jadi penderitaan yang kita alami ini dari mana? Dari ketidakkekalan. Jasmani yang kita miliki ini jadi tua. Siapa yang tua baik-baik saja? Rasanya saya makin tua makin enteng loh Bante. Siapa di antara kita makin tua makin enteng? Makin tua makin berat. Kok tahu Bante? Apakah berat dosanya Bante? Enggak. Kita bisa lihat kalau kita tua berat. Buktinya apa? Semakin tua jalannya semakin pelan. Pelan itu ya berat. Kenapa ada kondisi yang demikian? Ini juga karena ada bentukan. Tubuh yang kita miliki ini juga dari bentukan Ibu Bapak. Ada unsur tanah, ada unsur air, ada unsur api, ada unsur udara. Kalau unsur tanahnya terlalu dominan, maka tubuh kita jadi berat. Kalau unsur anginnya jadi kurang, juga jadi berat juga. Maka tubuh yang kita jalani ini demikian. Nanti kalau dominan unsur apinya panas, warna yang semula rambut hitam bisa berubah jadi putih. Kok bisa putih ya Bante? Siapa yang ngecat semalam? Enggak. Perubahan ini terjadi karena tubuh kita terbentuk dari berbagai faktor pembentuk. Supaya apa? Ibu bapak tidak sedih
ketika tubuhnya mengalami perubahan. Supaya tidak sedih. Kenapa ada kesedihan? Karena kita punya anggapan bahwasanya tubuh ini milikku. Dan kalau kita punya persepsi tubuh ini milikku, maka kita punya anggapan apa yang aku miliki jangan berubah. Kalau yang bukan milikku, silahkan berubah. Tapi kalau apa yang menjadi milikku, kita punya anggapan jangan berubah. Jadi penderitaan yang kita alami ini ibu bapak bukan karena ujian. Juga bukan sekedar bayar karma lampau. Tetapi ini secara dasar adalah sabe sangkara anicca. Karena bentukan dan sifat dari bentukan itu mengalami kemunculan, keberlangsungan dan kepadaman. Bentukan apapun. Ngomong-ngomong tanggal 29 kan Xinjia. Rumahnya sudah dicat belum? Udah bersih-bersih rumahnya belum? Bante, saya rasanya itu belum lama loh Bante. Lampion itu Bante. Itu kan baru setahun kemarin saya simpen di rumah, itu kok jadi warnanya pudar ya Bante. Itu juga menunjukkan kepada kita semua bentukan tidak kekal. Bukan hanya di dalam, tetapi juga di luar. Termasuk yang besok bajunya pakai baju merah, itu nanti juga rambutnya warna putih. Meskipun 10 tahun yang lalu masih hitam. Kok bisa berubah ya Bante? Karena kita ini ibu bapak terkondisi dari berbagai faktor pembentuk. Dan ciri dari faktor pembentuk ini tidak kekal adanya. Kalau itu tidak kekal, maka akan diikuti dengan ketidaknyamanan. Terus bagaimana Bante? Supaya penderitaan ini bisa diselesaikan. Ada kabar baiknya. Sang Buddha menunjukkan jalan menuju Nibbana. Apa itu Nibbana? Nibbana itu adalah kebahagiaan tertinggi. Jika seseorang mampu melenyapkan pengotor batin, maka seseorang itu akan mencapai Nibbana. Dan kalau sudah mencapai Nibbana, seseorang itu tidak akan mengalami kelahiran kembali. Dan kalau tidak ada kelahiran kembali, maka tidak ada bentukan. Kalau tidak ada bentukan, maka tidak ada perubahan. Kalau tidak ada perubahan, otomatis tidak ada penderitaan. Apa yang menderita? Wong tidak ada bentukan. Makanya seseorang yang mencapai Nibbana, dia telah memadamkan seluruh pengotor batin. Makanya tema hari ini meninggalkan pengotor batin. Dalam rangka apa? Supaya kita selangkah demi selangkah bisa mengarahkan diri kita untuk mencapai Nibbana. Memang kelahiran berulang-ulang ini memang kita tidak menyadarinya. Sudah berapa kali ratapan tangis yang kita keluarkan? Sudah berapa banyak kehilangan yang pernah kita alami? Tetapi tidak pernah kelihatan. Kenapa? Karena sekarang kita masih diliputi oleh awija dan tanha. Masih gelap. Kita punya anggapan ini baru kehidupan pertama loh. Makanya ketika sedih, ada barang yang hilang, ada keluarga yang meninggal, kita sedih. Padahal ini ceritanya cerita baru atau cerita lama? Aslinya cerita baru atau cerita lama? Cerita lama. Anda kaki sakit, sakit gigi, sakit kepala, dompetnya bokek, tanggal tua, menderita. Apakah ini baru atau sudah dulu pernah mengalami? Sudah pernah. Hanya karena awija kita tidak melihat. Karena masih adanya tanha, kita berpikir untuk membuat. Sampai-sampai kita tidak menyadari. Dan kabar baiknya, jalan menuju Nibbana telah ditunjukkan.
Sebelum kita mencapai nibbana, kita harus tahu ibu bapak, aslinya nih, di dalam Anguttara Nikaya kelompok 1 poin 49 disebutkan, pabasarang bikawe citang, para biku, pikiran manusia itu adalah bersinar. Artinya ibu bapak, asal mula kita tinggal di dunia ini, asalnya itu pikirannya itu bersinar. Bersinar itu terang. Tetapi sinar ini menjadi redup ketika tanpa sadar kita menutup dengan kilesa-kilesa. Saya kalau bercerita ini harus di-compare dengan sutta yang lain. Mungkin pernah mendengar ibu bapak sutta tentang asal-usul yang berjudul Aganya Sutta. Sutta tentang asal-usul. Ketika bumi ini hancur, kemudian bumi ini terbentuk. Pertanyaannya adalah, makhluk apa yang muncul pertama kali di bumi ini? Makhluk itu disebut sebagai makhluk Abhasara. Makhluk Abhasara ini adalah makhluk dengan berbadan cahaya. Makanya sekarang aja ada foto aura. Kenapa mesti difoto? Karena tidak bisa lihat. Dulu awalnya memang manusia ini ketika tinggal di bumi ini, Anda perlu berbangga. Dulu tapi. Dulu ketika Anda muncul di dunia ini, awalnya kita adalah makhluk Abhasara. Makhluk yang bercahaya. Makhluk Abhasara ini hidup dari idi-vidi, manomaya idi. Penciptaan melalui pikiran. Tetapi dalam kisah disebutkan, ketika bumi ini terbentuk, belum ada matahari, belum ada rembulan. Bumi ini masih dilingkupi oleh air. Dan di air itu muncul dadih yang seperti busa. Makhluk yang bercahaya itu lihat busa itu, buih warna putih, disentuh, dirasakan. Kok manis ya? Itu asal mulanya. Kok manis ya? Kok enak ya? Lama-lama cahayanya menjadi meredup, meredup, meredup. Kenapa? Unsur tanah masuk ke dalam dirinya. Cahayanya meredup, meredup, meredup. Dalam proses panjang, akhirnya jadi sekarang. Asal mula kita awalnya makhluk Abhasara itu tidak kelihatan gendernya. Mana laki-laki, mana perempuan, tidak kelihatan, makhluk bercahaya. Abhasara ini secara pembagian alam kehidupan sebetulnya Brahma. Makhluk Brahma itu adalah makhluk bercahaya. Ya, makhluk dengan berbadan cahaya. Brahma, nanti kalau ibu bapak searching, nah kan zaman sekarang kan bisa di searching di Google. Brahma Abhasara. Nanti Anda tahu, itu bagian dari alam rupa bumi. Di atas alam kama bumi. Awal mulanya kita ini bercahaya ibu bapak. Tetapi karena kilesa, cahaya menjadi redup. Dan Sang Buddha mengajarkan Dhamma ini supaya kita juga memiliki cahaya kembali hingga akhirnya kita dapat menutup penderitaan ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudari sekalian, aslinya pikiran kita ini bersih, aslinya. Ya ibaratnya kalau zaman sekarang istilah mungkin lebih populer itu diamond. Ya permata. Permata tapi masih sembunyi di dalam batu. Dan batunya tidak kelihatan. Dan tidak ada orang yang membelah, tidak ada orang menggosok, maka batu permatanya tidak kelihatan. Di dalam diri kita ini aslinya adalah sesuatu yang bersih. Kalau kesucian itu tidak bisa dicapai, Sang Buddha tidak akan mengajarkan. Kalau pencapaian kesucian itu tidak bisa dicapai, Sang Buddha tidak akan mengajarkan. Akhir penderitaan kalau tidak bisa dicapai, Sang Buddha juga tidak mengajarkan. Tetapi
Karena akhir penderitaan ini bisa dicapai, maka Sang Buddha mengajarkan. Nah, sebelum kita meninggalkan pengotor batin, kita harus tahu pengotor batin itu apa. Namanya pengotor adalah hal-hal yang membuat kotor. Namanya pengotor. Hal-hal yang membuat kotor. Namanya pengotor. Jadi pengotor batin itu adalah hal-hal yang membuat batin kita menjadi kotor. Apa yang membuat batin kita menjadi kotor? Di dalam Dhamma disebutkan secara garis besar ada 3. Ini yang membuat batin kita jadi kotor, tidak bercahaya. Apa yang membuat kita jadi kotor, tidak bercahaya? Yakni 3 hal. Yakni loba, dosa, moha. Makanya kalau ibu bapak punya temen gitu ya, Anda pernah ngomongan, sana sama dia. Ah enggak ogah jijik saya sama dia. Pernah ngomong begitu? Atau barusan sekarang? Pernah dengarkan? Sana ikut sama dia, ogah Bante, jijik saya lihat dia. Pernah dengar? Alah pura-pura belum. Ya, pura-pura belum. Padahal kadang-kadang kan ngomong jijik Bante saya sama dia, jijik. Mungkin dalam bahasa populer namanya najis. Najis Bante, dekat-dekat sama dia najis. Apa yang membuat dia kotor? Bukan karena tubuhnya, tetapi karena tindakannya. Kenapa tindakan itu kotor? Bisa jadi tindakannya karena dipelopori oleh keserakahan, bisa dipelopori oleh kebencian, juga bisa dipelopori oleh kegelapan batin. Sana itu kan best friendmu dulu. Kalau dulu best friend, kalau sekarang bestie. Enggak Bante, sekarang udah tidak bestie lagi. Saya sudah ogah sama dia. Kenapa? Jijik saya. Lah bukannya dia cantik? Enggak. Itu kan permukaan Bante. Bante tahu enggak hatinya? Nah, mulai curhat ini. Mulai curhat nih. Mulai curhat. Di situ ibu bapak, kenapa seseorang bisa dinilai jijik, kotor? Bukan karena penampilan, tetapi karena kualitas batin yang dimiliki itu sangat rendah. Apa yang membuat seseorang itu jadi rendahan? Ya 3 hal ini, yakni keserakahan, kebencian, dan juga kebutuhan batin. Apa itu keserakahan? Keserakahan itu adalah keinginan yang berpusat pada diri sendiri. Ingin bersenang-senang, ingin memiliki, tidak peduli dengan yang lain. Egosentris, mementingkan diri sendiri. Kalau ini nikmat, maka tidak akan pernah saya bagi pada siapapun. Makanya ciri orang yang serakah itu sulit untuk berbagi. Jadi ini yang membuat seseorang jadi kotor karena keserakahan. Keserakahan itu cirinya adalah pengennya senang, dan kalau itu menyenangkan kemudian diklaim itu milikku. Dan kalau itu sudah milikku, maka sulit bagi orang itu untuk berbagi. Diceritai tentang kebajikan berdana. Berdana itu adalah perbuatan baik. Kalau orang berdana itu akan banyak teman. Orang berdana itu akan dihormati. Orang kalau berdana itu akan punya nama baik. Meskipun sudah dipromosi begitu, hatinya tetap mengatakan tidak. Kamu aja kalau mau berbuat baik ngapain ngajak-ngajak saya? Kenapa? Karena diri seseorang itu diliputi oleh keserakahan. Jadi keserakahan ini ibu bapak yang buat kita jadi kotor. Pernah punya saudara yang serakah? Pernah punya saudara yang serakah? Pengennya itu menerima, kalau giliran berbagi banyak alasannya. Ya dalam hati jawabannya, ada Bante. Itu ada itu. Itu sudah malah bukan tetangga lagi, sedarah loh Bante. Saya jago heran loh Bante, padahal papa mama itu sama, ngajarnya juga sama. Kok bisa ya Bante, kok kikirnya sampai begitu ya? Padahal papa mama itu Bante sudah didik dari kecil. Apa ini sudah bawaan lahir Bante? Dia tidak mendengarkan Dhamma.
Bahaya-bahaya dari keserakahan tidak diketahui. Jadi orang ini bisa redup, tidak bercahaya ketika ditutupi oleh keserakahan. Apalagi yang kedua, yaitu dosa, kebencian. Batin kita menjadi kotor karena ada pengotor batin berikutnya yang disebut dengan kebencian. Apa itu kebencian? Kebencian adalah adanya rasa menolak. Kalau ibu bapak punya keinginan tidak terpenuhi, Anda punya keinginan tidak terpenuhi, kira-kira hati Anda bagaimana? Seneng atau jengkel? Seneng atau jengkel? Yang lain mendapat sesuatu, Anda sudah ngantri tapi tidak dapat, kira-kira bagaimana? Yang lain sudah makan McD. Biasanya kalau di wihara ada hari-hari minggu keberapa ada bagi-bagi McD, sudah ngantri. Tahu-tahu sudah ngantri, habis. Kira-kira bagaimana? Muncullah di situ yang namanya kebencian, jadi kotor hati kita. Padahal kita datang ke wihara untuk mendengarkan dhamma, bukan ngantri untuk dapat. Tapi yang namanya pengotor batin itu bisa muncul. Kayaknya pengurusnya sentimen dah sama saya. Bukan sentimen, tapi karma baikmu sudah habis. Ya. Jadi kadang-kadang munculnya pengotor batin yang kedua ini bisa muncul. Kapan? Ketika ibu bapak apa yang diinginkan tidak tercapai, Anda harus waspada. Karena kalau itu tidak diwaspadai, Anda akan menjadi gelap, makin gelap. Urusan itu diceritakan kemana-mana, kemana-mana, kemana-mana. Bukan Anda semakin terang, tetapi akan membawa pada kegelapan. Jadi yang kedua ini harus diwaspadai. Ini pengotor batin yang membuat batin kita jadi kotor. Jadi orang jangan mudah marah, jadi orang jangan mudah benci. Nanti kalau ada suami istri yang mudah marah, mudah benci, Anda tinggal ngomong, ingat loh ceramah Bante, itu pengotor, sesuatu yang buat jadi kotor. Kalau yang namanya kotoran itu tetap tidak nyaman, sekecil apapun. Anda pernah makan daging rendang? Konsumsi di sini dapat rendang enggak ya? Kadang-kadang kita makan rendang gitu, ketika dikunyah-kunyah kemudian nempel di sela-sela gigi. Kira-kira ketika nempel di sela-sela gigi rendang itu, mungkin masaknya mungkin kurang lunak kali ya, digigit nyantol, nyempit di sela-sela gigi, kira-kira nyaman enggak? Enggak. Seperti itulah kalau ada noda yang nempel, kalau direnungkan itu juga tidak nyaman. Ini bukan jadi keberkahan, ini jadi masalah. Kalau Anda makan rendang, rendangnya nempel, Anda kemudian kan usul minta yaitu tusuk gigi. Sudah dicongkel-congkel, tidak lepas-lepas. Anda tidak mungkin berkata, aduh karma baik, ini kenang-kenangan dari restoran. Tidak mungkin. Anda pasti akan cari toilet, kemudian Anda pasti bersihkan di situ. Kenapa? Karena Anda menyadari tentang ketidaknyamanan. Kebencian itu juga tidak nyaman, kemarahan itu juga tidak nyaman. Jadi tolong ibu bapak, selain berlatih untuk mengurangi keserakahan, tolong berlatih juga jangan mudah marah dan benci. Dikit-dikit marah, dikit-dikit benci. Kayaknya umat Buddha enggak lah ya. Enggak ada kan? Enggak ada kan? Nah, bagus. Berarti pendidikannya berhasil. Jangan dikit-dikit marah, jangan dikit-dikit benci. Ini adalah pengotor batin. Sang Buddha sebutkan kok. Itu sebutkan. Selain ada dosa, yang ketiga adalah moha. Dan moha ini juga membuat batin kita menjadi tidak melihat. Kita tidak sadar kalau kita sedang serakah. Kita juga tidak sadar kalau diri kita sedang membenci. Itulah gunanya kita mendengarkan dhamma, supaya kita punya pola yang berubah. Yang dulunya serakah menjadi tidak serakah, yang dulunya gampang marah, gampang benci, berubah menjadi tidak gampang marah, tidak gampang membenci.
Nah, dalam diri kita ini Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, yang namanya pengotor batin itu dalam bahasa Pali disebut sebagai kilesa. Dalam diri kita ini sebetulnya dibagi menjadi 3. Ada yang jenis pertama, namanya witakkama kilesa. Witakkama kilesa ini adalah pengotor batin yang sudah muncul di permukaan. Jadi kelihatan. Ya. Contohnya apa? Di sini adalah pelanggaran-pelanggaran sila. Ini disebut sebagai witakkama kilesa. Tutur kata yang buruk, perilaku yang buruk. Singkat kata, pelanggaran-pelanggaran kemoralan Buddhis. Membunuh, mencuri, berasusila, berbohong, minum minuman keras. Ini disebut sebagai witakkama kilesa. Kira-kira kalau ada orang yang melanggar salah satu dari 5 ini, kira-kira dipuji atau dicela? Membunuh, mencuri, asusila, gampang bohong, minum minuman keras, kira-kira dipuji atau dicela? Dicela. Kenapa dicela? Karena tidak indah. Kenapa tidak indah? Ya kotor. Ya. Maka yang pertama ini disebut sebagai witakkama kilesa. Pengotor batin yang kelihatan di permukaan sudah kelihatan. Sudah kelihatan. Kemudian yang kedua, pariyuthana kilesa. Pengotor batin yang muncul setelah pintu indria ini kontak dengan objek. Yang dalam bahasa Dhamma disebut perintang batin. Kalau ibu bapak kontak mata, lihat bentuk, ada kesadaran penglihatan, yang dilihat adalah sesuatu yang indah, yang menyenangkan, itu akan memunculkan yang disebut dengan kama canda, nafsu kesenangan. Ya. Munculnya kapan? Ya setelah kontak. Setelah kontak. Ini masih di dalam batin, tidak kelihatan. Anda punya keinginan itu tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Demikian pula kalau kontaknya dengan hal yang tidak menyenangkan akan muncul biapada. Bencinya tidak kelihatan. Kalau biapada ini bencinya belum kelihatan. Belum keluar dalam ucapan. Kalau sudah keluar dalam ucapan, ini disebut sebagai witakkama kilesa. Tapi kalau masih dalam batin, seperti Anda dendam, dendam itu kelihatan enggak? Enggak. Muncul. Yang tahu siapa? Diri sendiri. Diri sendiri kira-kira nyaman enggak? Enggak nyaman. Mau puja bakti ternyata ada saingannya, kompetitornya yang saingan, ternyata sama-sama umat Buddha. Masuk ke Dhammasala, lihat sandalnya, baru lihat sandalnya, belum lihat wajahnya loh. Lihat sandalnya, sudah kecium aromanya. Aku tidak suka. Masuk Dhammasala. Dan apesnya kursi yang kosong tinggal sebelahnya. Udah, aduh, oh ya sudah masuk, mau keluar ndak enak, giliran masuk terpaksa tuh. Saat itu dia merasa terhimpit benar-benar. Meskipun dalam suasana hati dia berusaha merenungkan kama yoni, kama bandu, kama. Jadi yang namanya pengotor batin ini ibu bapak, meskipun tidak kelihatan, ini pun juga menimbulkan ketidaknyamanan. Pariyuthana ini pengotor batin dalam diri kita yang belum naik ke permukaan. Ya. Dan yang ketiga adalah anusaya kilesa, pengotor batin yang masih tidur. Ya, dia belum. Ya. Baru setelah kontak seperti tadi dia baru ngikuti. Ya, makanya disebut sebagai anusaya. Anusaya itu tertidur, masih tertidur. Belum ada aktivitas. Ya. Tetapi dia punya kecenderungan untuk mengikuti. Kapan hari saya cerita? Ya, ini kan sinciaan sebentar lagi. Kan biasalah, cari sepatu, cari baju. Ya asal mulanya sih tidak cari, hanya mau cuci mata daripada hari Sabtu bengong. Udahlah jalan-jalanlah ke mall. Jalan-jalan lewatin etalase toko. Kemudian mata kontak dengan warna. Terus pikiran akan berkembang. Bagus juga ya. Wah ini mumpung juga tanggal 29 masih 5 hari lagi. Wah
kayaknya boleh mampir tuh. Semula dia dari rumah tidak berpikir untuk belanja. Dia awalnya itu hanya jalan-jalan daripada di rumah bete. Dia jalan-jalan. Ketika mata kontak dengan objek itu, di situ kama raga nusaya muncul. Bagus juga ya. Mulailah kaki mulai mendekat. Wah, sesuai ukuran. Meliputi ukuran badan dan juga ukuran dompet. Ya, kalau sesuai ukuran badan, kalau ukuran dompet tidak sampai kan disekip. Tapi kalau lihat sesuai ukuran badan dan sesuai dengan ukuran dompet, boleh juga nih. Mulai. Itu juga munculnya dari mana? Kama raga nusaya muncul setelah ada kontak. Giliran sudah di dekat-dekat dipesan-pesan, dia bilang ini sudah diorder sama orang. Orangnya sudah kasih DP. Muncul anu saya kedua, patiga nu saya. Tapi ini kan cocok untuk saya. Nggak bisa bu, sudah dipesan orang. Udahlah kamu bilang aja. Kalau ini sudah diorder orang, nggak bisa bu. Nah, mulai itu patiga nu saya. Ya, muncul anu saya. Muncul berikutnya, udahlah pokoknya. Nah, mulai itu apapun akan dipikirkan. Ditaknu saya. Jadi pandangan keliru sudah mulai ngikutin. Dan saat itu juga muncul yakni yang terakhir, awijanu saya. Ya, ketidaktahuan muncul dalam dirinya. Nah, ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang namanya anu saya ini dia tertidur. Kontak itu kalau muncul dia baru bangun. Kalau belum ada kontak dia tidak akan bangun. Makanya ibu bapak kan datang ke sini begini kan awalnya baik-baik saja kan. Tidak ada niat untuk membenci, tidak niat cari musuh. Bayangkan kalau keluar dari sini kemudian mau keluar mobilnya itu terhalang sama mobilnya orang. Kira-kira apa yang muncul? Anda parkir di luar, mau buru-buru, kemudian mobil Anda terhalang sama mobilnya orang. Niat datang ke wihara buat karma baik, tapi giliran pulang buru-buru, mobil Anda terhalang sama mobilnya orang lain. Muncul apa? Patiganu saya. Nggak mungkin Anda kemudian akhirnya di akhir puja bakti saya dilatih untuk sabar. Nggak sabar. Ya. Yang ada Pak, ini mobil siapa nih? Ini mobil siapa nih? Ya, sudah parkir di apa namanya? Rem tangan. Ini orang siapa nih? Muncul-muncul ternyata mobil kendaraan yang nganter Bante. Oh, mobil Bante ya? Oh, saya pikir siapa Bante? Langsung tuh patiga nu saya tidur lagi tuh. Ya, coba kalau seandainya bukan kendaraannya Bante. Mbok yo tahu orang itu, ini kan tempat ini kan umum, Mbok yo tahu, sadar malah diceramai itu orang itu tuh. Tapi giliran tahu yang nganter ini adalah mobil kendaraan, yang nganter mobilnya ini adalah kendaraan yang nganter Bante. Oh, Bante ya. Oh, nama budaya Bante. Nah, ini bisa muncul, begitulah yang namanya anu saya. Ya, awalnya tidak muncul, bisa muncul. Makanya di dalam praktek dhamma ini kita harus mengenali pengotor batin ini bisa muncul. Baik itu level yang di permukaan, level menengah, sampai yang tertidur yang disebut dengan anu saya kilesa. Dan Sang Buddha menunjukkan jalan untuk meninggalkan pengotor batin ini yang disebut dengan jalan mulia benisu 8. Jadi untuk meninggalkan pengotor batin ini tidak cukup hanya niat. Anda harus tahu caranya. Tidak bisa hanya semoga kotoran batin ini lenyap. Tidak bisa. Anda harus tahu caranya. Dan untuk memperoleh cara itu, Anda harus banyak belajar. Dalam dhamma istilahnya adalah pariyati dhamma. Tanpa pariyati sulit bagi kita. Dan setelah kita amati benar-benar, butuh penyelidikan. Apa itu pengotor batin? Anda harus tahu apa itu pengotor batin. Jangan sampai Anda tidak tahu pengotor batin. Anda harus tahu apa itu pengotor batin. Yang membuat batin kita kotor itu apa? Anda harus tahu. Jangan sampai salah ngambil.
Jangan sampai salah ngambil. Setelah Anda tahu adanya pengotor batin, sebisa mungkin Anda juga berlatih kemunculannya karena apa? Karena pengotor batin itu tidak muncul tiba-tiba. Ini juga ada kemunculannya. Kalau ada kemunculannya pasti ada kepadamannya. Kenapa? Karena semua yang muncul pasti akan padam. Tidak mungkin muncul terus. Tidak mungkin. Dia pasti mengikuti sifat alaminya. Ada kemunculannya, ada kepadamannya. Dan Sang Buddha memberikan jalan yang disebut dengan jalan mulia berunsur 8. Jalannya satu, isinya ada 8. Makanya jalan mulia berunsur 8. Pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, penghidupan benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jika disingkat menjadi sila, samadhi, dan panya. Sila dipakai untuk apa? Sila itu dipakai untuk meninggalkan pengotor batin yang sifatnya permukaan berupa pelanggaran tadi. Witakkama kilesa. Witakkama kilesa ini ditinggalkan dengan cara praktek sila. Jadi pengotor batin yang kelihatan melalui ucapan, melalui tindakan yang buruk-buruk itu bisa ditinggalkan melalui praktek sila. Makanya sebagai umat Buddha diingatkan setiap puja bakti mengambil sila. Untuk apa? Untuk membuang kilesa jenis pertama yang disebut dengan witakkama kilesa. Jadi witakkama kilesa ini ditinggalkan dengan praktek sila. Sedangkan pariyuttana kilesa ditinggalkan melalui samadhi, meditasi. Makanya kita tidak cukup hanya berdana dan praktek sila, mesti juga samadhi, meditasi, menenangkan pikiran. Kalau kita pikirannya tenang, maka kilesa-kilesa yang sifatnya menengah, yang disebut dengan pariyuttana kilesa, bisa ditinggalkan. Meditasi. Rabu, Kamis, Jumat. Meditasi. Yang punya karma baik pasti bisa datang. Yang karma baiknya belum mendukung, banyak aja rintangannya. Percayalah dengan hukum karma. Udah niat datang, jalanan macet. Sudah niat datang, hujan deras. Biasanya kalau hujan deras kan semangatnya kan semangat kerupuk ya. Hujan deras, enggak jadilah. Ya. Jadi yang namanya kedua pariyuttana kilesa ini ditinggalkan melalui praktek samadhi. Dan anusaya kilesa, pengotor batin yang sifatnya halus, ditinggalkan melalui pengembangan kebijaksanaan. Ini praktek vipassana. Ya, vipassana. Kalau seseorang punya kebijaksanaan, seseorang itu akan melihat dengan jelas kebenaran hakiki. Dia sadar dengan pasti bahwasanya segala bentukan maupun bukan bentukan ini bukan milikku, bukan aku, bukan diriku. Bayangkan ibu bapak, kalau orang itu sudah sadar dengan jelas bahwasanya ini bukan milikku, ini bukan aku, ini bukan diriku, kira-kira dia melekat enggak? Dia melekat enggak? Tidak. Kenapa? Karena dia tidak mengklaim ini sebagai milikku. Kalau dia mengklaim sebagai milikku, dia akan genggam. Tapi kalau dia sudah melihat tubuhku saja bukan milikku, perasaanku juga bukan milikku, bentuk-bentuk pikiran ini juga bukan milikku, ingatan juga bukan milikku, kesadaran ini juga bukan milikku, apalagi keluargaku, saudaraku, kekayaanku. Yang ada dalam diri yang dalam bahasa kesepakatan aja tidak bisa disebut sebagai milikku, apalagi yang di luar. Maka patut jadilah orang yang bijaksana. Supaya apa? Anda tidak lagi terlalu menggenggam erat-erat yang berkondisi. Kalau menggenggam erat-erat yang berkondisi, noda batin akan bertambah.
Kalau noda batin bertambah, otomatis kesedihan, kekecewaan juga akan bertambah. Tetapi kalau Anda bisa melepas, maka noda batin Anda juga akan berkurang. Kalau noda batin Anda berkurang, maka kesedihan pun juga berkurang. Kesedihan pun berkurang, ratap tangis juga berkurang. Makanya penting bagi kita, selain kita meditasi, cobalah kita menyadari setiap saat, tubuh yang aku miliki ini bukan milikku. Kan milikku, Bante. Kalau tubuh ini adalah milikku, maka tubuh ini akan memberi kenyamanan pada diriku. Apakah tubuh ini milikku? Kalau dia benar-benar milikku, dia pasti selalu memberi hiburan kepadaku. Dia tidak pernah membuat aku menderita, dia milikku kok. Anda punya suami, punya istri. Kalau itu istri Anda, kira-kira pantas enggak kalau nyakiti Anda? Kalau itu suami Anda, kira-kira pantas enggak kalau nyakiti Anda? Enggak pantas. Kenapa? Itu benar milikku. Oh begitu ya Bante? Iya. Makanya kalau Anda jadi suami yang baik, ya jangan sakiti istrinya. Demikian pula kalau Anda istri yang baik, juga jangan sakiti suaminya. Suaminya disindir, akhirnya suaminya curhat ke Bante. Curhat ke Bante. Terus akhirnya Bante kasih solusi, ada cara yang terbaik, ikut Pak Baja Samanera. Akhirnya tidak diizinkan. Oh Bante, ini suami yang baik Bante, tolong Bante, jangan diterima Bante. Jadi ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau kita punya kebijaksanaan, kebijaksanaan ini akan membantu kita. Pandangan keliru akan kita tinggalkan. Anu saya yang ada akan kita tinggalkan. Makanya setiap saat kalau bisa nih, meskipun sifatnya hanya konsep, kalau bisa ada waktu, ada kesempatan merenungkan, apa yang aku miliki ini bukan milikku. Apa yang saya rasa ini juga bukan milikku. Tandanya apa kalau dia bukan milikku? Dia berubah. Kalau dia tidak berubah, itu artinya itu milik Anda. Tapi karena berubah, maka tidak bisa disebut sebagai ini milikku. Tubuh ini juga tidak bisa disebut sebagai milikku. Kenapa? Tubuh ini berubah. Dengan kita menjalankan jalan mulia bersur 8, kita akan dapat memadamkan seluruh kilesa ini. Andai kata dalam hidup ini kita belum mencapai nibbana, andai kata dengan kita praktek sila, samadhi dan panya, kita tidak mungkin jatuh di alam penderitaan, tidak mungkin. Meskipun belum menjadi sotapanna sekalipun. Kalau kita menjalankan sila, samadhi dan panya dengan benar-benar, meskipun belum menjadi sotapanna sekalipun, dalam hidup sekarang kita tidak mungkin jatuh di alam menderita. Kenapa? Silanya baik, samadhinya baik, kebijaksanaan juga baik. Ketika tutup usia, meninggalkan pun juga meninggal tanpa banyak kemelekatan. Inilah yang ingin Bante sampaikan di kesempatan hari ini. Ya nanti kalau seandainya mau baca kembali, direnung-renungkan, mengingat waktunya sudah jam 11. Ya, jadi apa yang saya uraikan tidak panjang. Semoga ini menjadi renungan agar kita selain memperoleh kekayaan materi dalam hidup ini, sebisa mungkin kita juga mengumpulkan kekayaan berupa spiritual dhamma, sehingga kita dapat mencapai tujuan tertinggi, yaitu akhir dari penderitaan. Semoga keberkahan menyertai ibu bapak sekalian. Semoga dimanapun kita berada, semoga kita bertemu dengan teman-teman yang bijaksana, yang menuntun kita pada tujuan tertinggi, yaitu nibbana. Semoga Anda berbahagia.